Sejauh mana pentingnya komunikasi dalam keluarga? Karena suami saya kalau diajak bicara baik melalui WA atau secara langsung seperti orang yang tidak merespon. Suami saya sebenarnya sangat baik, tapi karena respon yang kurang bagus membuat saya kesal. Mohon petunjuknya Bu ya, bagaimana cara saya menghadapi sikap suami saya yang seperti itu? Terima kasih Bu ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Komunikasi secara umum adalah penting. Karena komunikasi itu penyambung. Jika dalam sebuah kehidupan tersumbat alur-alur komunikasi, yang ada adalah salah faham dan prasangka buruk. Bukan saja urusan keluarga, dalam sebuah tatanan. Satu tim bertanya kepada tim satunya lagi, tidak dijawab-jawab. Ini merepotkan. Sehingga yang satu ingin melangkah, betul atau tidak? Karena sudah bertanya belum dijawab. Sebetulnya adalah susahnya komunikasi adalah pengkhianatan dalam sebuah persahabatan. Pengkhianatan dalam sebuah persahabatan. Karena ini membahayakan. Kalau tadi bertanya suami istri, kami kembangkan bukan suami istri. Bisa menjadi orang prasangka buruk dan berubah hati yang semula ingin berbuat baik menjadi tidak berbuat baik gara-gara komunikasi. Anggap saja Anda ingin bergabung dengan program kebaikan di mana Anda bertanya tidak dijawab-jawab. Anda bisa saja Anda menjadi benci, marah lalu Anda pergi, atau menjadi Anda lupa kebaikan lalu Anda tidak berbuat baik. Bagi orang yang menutup komunikasi telah menghalangi orang dari berbuat baik. Ini dalam sebuah tatanan. Sehingga ilmu komunikasi itu penting banget. Berkomunikasi itu penting banget. Untuk mengegulkan program. Kalau bahasa sederhananya lihat. Tidak ada komunikasi biarpun tujuannya baik, nggak ketemu judulnya. Seorang istri yang sangat baik, dia sangat sayang suaminya, pada suaminya. Cuman ngenes dia ngelihat suaminya itu punya motor, itu bannya satu rusak, dicopot, sehingga ada ban depan tok, ban belakang nggak ada. Istri setiap ngelihat suaminya habis sholat, dia ngelihat suaminya ngelepas ban. Apa ngelihat ban? Ngelihat motor nggak bisa dinaiki. Tapi sisi lain sang suami juga sayang sama istri, ngelihat istrinya itu di kotaknya itu ada anting sebelah tok, ada anting satu. Setiap dia dilihat sama istrinya, karena nggak bisa dipakai. Kalau anting sebelahan kan lucu. Nah, guyonannya ini seperti itu. Akhirnya karena mereka orang-orang baik, akhirnya di hari itu waktu yang bersamaan, tiba-tiba mereka lagi pergi, tidak tahu kemana. Sang suami rupanya pulang dengan girangnya ingin menyenangkan seorang istri. Rupanya tidak lama kemudian sang istri juga begitu. Tiba-tiba di belakangnya ada tukang becak. Sang istri kata, sayang, ada apa ayah? Ayah dari mana? Untuk kamu nih. Apa ayah sayang? Nih, anting sebelah. Oh, ayah, dari mana kau beli? Ban sepeda motorku aku jual, aku belikan anting. Ah, abang itu becaknya bawa ban sepeda, antingku aku jual beli ban sepeda motor. Pulang tetap saja anting satu, bannya satu. Gara-gara tidak komunik. Ini sama-sama baik loh ya, kalau tidak baik gimana? Coba ngomong bagi-bagi ya. Ini gambarannya. Dan itu membahayakan, bisa jadi prasangka buruk, bisa saja menjadi rancuh keluarga. Misalnya Anda sebagai seorang laki-laki. Datang ke rumah mertua, tak taunya tiba-tiba muka Anda berubah. Diajak ngomong gak sambung. Loh, apa kata mertua Anda? Ini apa-apaan nih? Hah? Apalagi Anda seorang istri misalnya. Suami Anda kan hubungan, tiba-tiba gak ada apa, tiba-tiba terputus komunikasi. Diem, gak jawab, dan sebagainya. Itu jelek, bahkan kita sampaikan. Itu pengkhianatan dalam persahabatan. Kalau suami istri adalah pengkhianatan. Pengkhianatan dalam komunikasi. Karena apa? Menjadikan suami itu bingung, apa sih yang terjadi pada istriku? Apa yang terjadi pada suamiku? Ini bahaya, jangan dianggap sepele. Makanya kalau ternyata Anda mungkin seorang istri di telepon suami nggak ngangkat, kalau Anda sibuk, jangan hanya mata maaf, nggak keangkat. Sebutkan alasannya. Maaf bang, tadi lagi nyuci. Oh, senang dia. Lagi tidur. Semalam ngobrolnya sampai malam sih. Itu kan ada irama. Jangan, ya bang, makasih. Tidak begitu.
Lalu apa tugas kita jika kita menemukan orang yang tidak baik komunikasi? Jika itu suami Anda, istri Anda, ingatkan. Terus mengingatkan berkomunikasi yang baik. Berkomunikasi yang baik itu penting sekali. Keretakan sebuah rumah tangga, keretakan dalam keluarga itu gara-gara komunikasi. Seorang mantu masuk rumah mertua, diem dong, nggak bisa diajak ngomong. Mertuanya bingung. Kamu itu bawa apaan sih? Bawa patung atau bawa apa? Kok enggak sopan banget ditanya gini, toh enggak ngomong. Apalagi mukanya cemberut. Mantu cemberut, gimana ini? Bisa menjadikan semua ipar-iparnya jadi retak dengan dia. Karena apa? Tidak komunikasi yang baik. Loh, itu bahaya, jangan dianggap sepele. Kalau Anda sebagai seorang suami misalnya lagi sibuk, apa sih salahnya menyampaikan? Ya sayang, mohon maaf, abang lagi sibuk. Dan jika suamimu, pasanganmu beralasan, sudah sanjung. Makasih, semoga kasih support, semangat. Aduh lagi sholat, yang khusyuk doain saya biar tambah solehah. Gitu dong. Jadi kasih respon. Ya, kadang istrinya tuh memberi WA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dijawab satu, ya. Mana ini hidup kayak gitu itu? Hidupnya orang gersang seperti itu. Bukan dalam urusan, dia akan punya potensi meretakkan rumah tangga keluarga lebih besar lagi. Kenapa? Gaya komunikasi yang jelek. Biarpun katanya dia orang baik, kok nggak bisa. Komunikasi harus dirasakan indah, sambung hati kok. Kalau nggak bisa sambung hati, kotor hati kok. Maka kami rindu bahwasanya suami istri dan sebagainya biasa berkomunikasi. Kalau memang Anda terlambat ngangkat telepon, Anda sampai mohon maaf bang nggak keangkat lagi begini, beralasan. Sedikit pun nggak ada masalah, yang penting beralasan. Tiba-tiba diem dok, nggak nyampe, pura-pura nggak tahu. Nah, ini bahaya sekali masalah komunikasi. Apalagi tim perjuangan, ini bahaya. Tim perjuangan ini urusan dengan Allah dan Rasulnya. Dalam keluarga juga penting, jangan dianggap sepele. Coba aja Anda punya menantu diem dok di rumah Anda, tiba-tiba menantu Anda cemberut, enak nggak? Ya nggak enak. Atau Anda ke rumah menantu Anda, tiba-tiba menantu Anda cemberut. Ini tuh menyiksa lagi. Kalau Anda di rumahnya orang yang nggak mesra dengan Anda, nggak manis dengan Anda, yuk kayak siksa neraka. Ini manusia apa kan begitu? Kebusukan jiwa itu, kebusukan mental. Ini harus diwaspadai hal-hal semacam itu. Ini kebetulan kemarin juga kita bahas dengan anak Anda besar di Al-Bahjah. Bahasa komunikasi itu penting sekali. Beralasan deh. Kalau memang tidak bisa mengangkat, balas WA, itu beralasan apa sebabnya dan sebagainya. Dalam bicara tim ya, tim sama tim kesehatan dengan kesehatan, tim keamanan dengan keamanan, itu harus suami istri. Suami WA berkali-kali gak dibalas. Jawabannya iya. Nanti istri berkali-kali enggak. Loh, ini adalah pengkhianatan dalam persahabatan. Itu menjadikan retak. Ini bibit. Dari mungkin istrimu adalah sangat memahami. Tapi mungkin ketemu orang lain, iparmu belum tentu memahami. Mertuamu wahai suami belum tentu memahami. Istrimu mungkin sangat memahami karena kamu memang seperti itu karaktermu. Tapi dipindah ke orang lain nggak bisa. Bisa menjadi retak. Sehingga suami istrimu nanti, istrimu wahai suami yang susah komunikasi, bisa saja istrimu itu terus membuat alasan kepada kakak-kakaknya akhirnya menjadi enak. Akhirnya apa? Ipar-iparmu malas ke rumahmu. Sudah retak di situ. Karena akhlak yang tidak baik. Maka komunikasi adalah, sehingga Nabi itu mengajak mempandai berkomunikasi, termasuk ibtisam dengan kelapangan. Jadi seorang mukmin itu adalah tampak cerah di wajahnya. Al-mu'min itu adalah apa? Kalau ada huzun fil qalb, babisyratu fil wajah, tampak ceria. Jangan dikit-dikit berubah muka dan sebagainya. Itu nggak enak dalam hidup pun semacam itu. Ini coba dibikin renungi yang demikian itu. Jadi kalau ada suami seperti itu, enggak boleh, Anda harus berubah. Tapi memang ada orang modelnya itu. Iya, biarpun modelmu semacam itu, apalagi tadi sifati suaminya sebetulnya sih baik. Ya tinggal Anda membiasakan sajalah, membuatkan. Kalau memang Anda malas ketik, siapin ketikan banyak-banyaknya ya. Antara kitab sayang, rindu, mohon maaf dan sebagainya lagi di sini. Tinggal nanti kirim aja gitu. Ya gitu loh. Kalau Anda pemalas. Cuman kadang-kadang memang dia adalah, makanya harus dibangun. Ini kami sampaikan demi kebaikan rumah Anda, keluarga Anda. Komunikasi itu penting. Jadi dengan putusnya komunikasi berantakan. Sehingga bisa sesuatu, orang mengerjakan sesuatu yang sudah dikerjakan, atau tidak mengerjakan sesuatu yang harus dikerjakan. Sehingga banyak. Belum lagi suudonnya orang. Bisa saja istri Anda yang Anda perlakukan seperti itu jadi suudon. Kenapa suamiku tidak pernah respon? Ada apa sih? Kenapa istriku tidak pernah respon? Nah ini adalah masalah komunikasi. Jadi kami
sampaikan ini penting sekali, jangan dianggap sepele masalah komunikasi. Membesarkan hati pasangan, menyambut hati pasangan agar indah. Keindahan itu kita yang merencanakan. Memang dari Allah, tapi kita merencanakan. Komunikasi itu penting banget. Semoga Allah memberikan keindahan kepada kita. Dan hari ini kalau mungkin ada orang-orang yang punya komunikasi yang tidak baik dengan pasangan, segera minta maaf saat ini, detik ini. Bangun rumah tangga yang indah. Sehingga ada seorang mungkin, aku lebih senang komunikasi dengan tetanggaku, gunjing lebih enak. Karena suaminya nggak enak diajak ngomong, istrinya diajak ngomong nggak enak. Apalagi dikit-dikit berubah muka, suami tiba-tiba, apa itu semuanya? Ayo, yang indah, yang indah, yang indah. Jadi komunikasi sangat penting sekali. Sebetulnya dalam sebuah persahabatan, susahnya komunikasi ini adalah pengkhianatan di dalam dunia persahabatan. Menyakitkan, membuat prasangka buruk, merusak persahabatan itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.